Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Setelah gagal untuk merampok Jatman, Habib Lutfi bin Yahya membuat organisasi thariqah tandingan non-NU yang bernama Jatma Aswaja atau Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini Habib Lutfi itu masih ngotot yang minta diakui sebagai tokoh sentral di dunia tasawuf, di dunia thariqah. Jadi Jatma ini adalah sebagai bentuk masturbasi egosentrisnya, dan ini membuktikan bahwa Habib Lutfi itu masih senang terhadap masalah duniawi, masalah kekuasaan, masalah popularitas. Ya, lelaku seorang pengamal tasawuf atau seorang sufi seharusnya tidak seperti itu, tapi beda. Untuk Lutfi bin Yahya apapun bisa, karena dia masih meyakini bahwa dia ini adalah sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya seperti itu. Tapi luar biasanya adalah ketika gagal merampok Jatman, dia membuat Jatma. Jatma ini ya diklaim sebagai wadah para pengamal thariqah seluruh dunia. Luar biasa kan? Pengamal thariqah seluruh dunia, wabil khusus pengamal thariqah di Indonesia. Jadi tujuannya tidak hanya di masalah thariqah, tetapi ada sosial, ekonomi, ada politik dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya saya yakin ini akan digiring untuk mengakui thariqah Alawiyah. Ya seperti settingan Lutfi bin Yahya yang kita lihat itu di beberapa video gitu. Jadi kalau thariqah lokal itu ya apa gitu? Thariqah lokal gitu. Ya artinya Habib Lutfi sekarang itu tidak akan tunduk kepada para ulama-ulama thariqah lokal, itu tidak akan, karena levelnya Lutfi bin Yahya ini sudah menjadi ketua thariqah dunia. Ya, semoga dengan lahirnya Jatma ini bisa membuka wawasan baru ya. Artinya wawasan di sini adalah supaya mereka para ahli thariqah itu tahu bahwa yang hak itu hak, yang batil adalah batil. Jadi mau ngomong apapun ya, Lutfi bin Yahya ketika membuat organisasi tandingan untuk melawan atau untuk menandingi Jatman, ini harusnya bisa melihat bahwa Lutfi bin Yahya itu sebetulnya ngaku-ngaku sebagai NU lah. Dia bukan orang NU lah. Adanya orang yang tidak seperti itu. Ya hingga saat ini kita belum mendengar statement apapun dari Ketua PBNU, dari Gus Yahya Khalil Stakuf, karena ya dari dulu beliau ini adalah salah satu orang yang paling gigih untuk membela Nasabullah. Kita tidak boleh mencari kitab-kitab. Pokoknya yakin saja, ikut ulama-ulama terdahulu saja, kita husnudon saja begitu. Nah seperti ini nih akhirnya Lutfi bin Yahya kan terbuka boroknya, terlihat kedoknya. Kasihan deh gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, kemarin pada tanggal 18 April tahun 2025, Lutfi bin Yahya dengan sekjennya yaitu Gus Hilmi Faisal itu katanya di hadapan puluhan ribu pengamal thariqah itu ya, para salik-salik thariqah itu berkumpul untuk mendeklarasikan dengan lahirnya Jatma atau Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya kalau menurut saya sih Jatma ini terlahir itu karena ya Habib Lutfi itu kemarin sempat untuk tanda kutip membegal itu ya, membegal Jatman untuk diraih gitu, tapi ternyata alhamdulillah Jatman gagal untuk diacak-acak. Dan kemudian bentuk masturbasi egosentrisnya adalah membuat organisasi wadah ahli thariqah, wadah para pengamal thariqah yang bernama Jatma. Seorang Lutfi bin Yahya itu yang selama ini kita anggap sebagai wali, sebagai orang yang berpengaruh, sebagai orang yang mengamalkan ilmu tasawuf yang sudah tidak silo terhadap masalah dunia, dia seolah-olah berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dan diakui sebagai tokoh sentral di dunia perthariqahan. Padahal bagi pengamal thariqah itu untuk menjadi seorang mursyid, apalagi menjadi ketua thariqah itu sangat berat itu. Rata-rata pada takut untuk menjadi mursyid saja itu harus dengan ya Allah, dengan lelaku yang luar biasa.
apalagi menjadi ketua sufi, ketua torikoh sedunia begitu. Itu sangat mengerikan karena pertanggungjawabannya itu ya sangat berat gitu loh. Tapi berbeda dengan Lutfi bin Yahya. Dia ini sudah beberapa kali yang menjabat sebagai ketua torikoh dunia, kemudian berusaha untuk menyabotase torikoh-torikoh di Nusantara ini supaya lari ke torikoh Alawiyin. Diklaim kan bahwa torikoh Alawiyin itu adalah induk dari segala torikoh gitu. Seperti ini adalah bentuk keserakahan duniawi. Bagi pelaku-pelaku torikoh hal seperti ini tidak berlaku. Bahkan adabnya dari NU itu tidak akan seperti itu, bahkan sumbung dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan lahirnya seperti ini dari tokoh-tokoh PBNU itu bisa melihat bagaimana sebetulnya adab, akhlak, sifat, karakter dan sosok orang yang selama ini dianggap sebagai Dhurah Rasul, yang selama ini dianggap bisa memberikan barokah kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Iya, Habib Lutfi duduk di Rois Am PBNU. Ya mungkin dulunya adalah supaya bisa memberikan barokah. Alih-alih bisa memberikan barokah, tetapi yang ada malah NU itu diacak-acak, dihilangkan barokahnya. Tapi satu sisi saya alhamdulillah Habib Lutfi dengan klaim puluhan ribu jamaahnya itu sudah membuat wadah sendiri sehingga nanti Jatman itu aman. Jatman itu aman, tidak diacak-acak lagi oleh Lutfi bin Yahya. Dan semoga ini dari PBNU juga, khususnya bagi Gus Yahya Stakuf ini bisa melihatlah bahwa Habib Balwi yang notabene mempunyai rumah besar sendiri yang bernama Robitul Alawai itu tidak ikut campur di dalam internal PBNU. Iya, apalagi banom-banom NU yang bernama Jatman ini adalah banom yang diklaim paling sakral karena berisi para ulama-ulama ahli thariqah, pengamal tasawuf, sehingga di sini sangat mengerikan, sudah tidak lagi memperdebatkan masalah duniawi. Tapi nyatanya organisasi sakral Jatman ini malah diacak-acak oleh Lutfi bin Yahya yang katanya orang Dhurah Rasul, yang katanya bisa memberikan barokah. Tapi nyatanya berbanding terbalik kan. Untuk kedepannya kita lihat ya perkembangan Jatma seperti apa ketika Jatma ini berdiri sendiri dengan dipunggawani oleh Gus Faisal gitu ya, oleh Gus Faisal dan para ulama-ulama thariqah lainnya. Mau seperti apa? Mungkin bisa dilihat. Kalau para pengamal thariqah yang original yang berhikmat kepada NU tentunya akan masuk ke dalam Jatman, tetapi mereka para ulama-ulama ahli thariqah yang basyirohnya itu tidak tajam sehingga masih melihat bahwa Habib bin Yahya itu adalah seorang Dhurah Rasul, sehingga yang menggawa yang tepat memang ada di Jatma gitu. Ya, jadi tidak perlu diperdebatkan karena bagaimanapun ini sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur dan bagaimanapun bubur itu tidak boleh dibuang. Bubur itu harus kita makan, tapi tentunya dengan resep-resep yang baru. Jadi selamat kepada Jatman karena sudah tidak direwuki lagi, tidak didacokkan lagi oleh seorang Lutfi bin Yahya, dan selamat untuk Lutfi bin Yahya atas lahirnya Jatman, sehingga muhibbin yang tidak bisa bergabung di dalam NU itu otomatis masuk ke dalam Jatma, gitu ya. Jadi terlihat ini antara NU yang asli dengan NU yang KW itu bisa terlihat. Monggo. Oke, begitu ya. Apapun masalahnya, Jatma tetaplah Jatma, tidak bisa disandingkan dengan Jatman, ya. Karena Jatman itu bisa mendalamin. Insya Allah, siapapun yang akan rusak Jatman itu pasti akan walat, ya. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri asap.